Di Provinsi Maluku, terdapat satu kabupaten yang dijuluki surga tersembunyi di timur Indonesia. Terletak di gugusan Kepulauan Kei, inilah Kabupaten Maluku Tenggara yang menawarkan pemandangan alam yang memukau. Mulai dari pantai-pantai berpasir putih yang terhalus di dunia, laut biru yang jernih, hingga budaya yang kaya akan tradisi dan sejarah. Dalam setiap jengkal tanahnya, Maluku Tenggara menyimpan keindahan yang tak terlukiskan. Diiringi oleh keramahan warganya yang hangat, daerah yang dikenal memiliki banyak tempat pariwisata eksotis ini juga memiliki salah satu ciri khas kuliner tradisional daerah yang beracun namun sudah menjadi makanan pokok secara turun-temurun. Makanan tradisional itu adalah embal, salah satu makanan pokok berbahan dasar singkong yang memiliki kandungan racun sianida yang kemudian diolah melibatkan proses penggilingan dan penindihan dengan batu untuk memisahkan sari dari ampasnya. Sari yang mengandung racun kemudian dibuang dan ampasnya dapat diolah menjadi berbagai macam makanan siap saji sebagai pengganti nasi. Kandungan gizi yang terdapat dalam embal sendiri antara lain karbohidrat yang tinggi, selain kadar lainnya yang sangat rendah seperti gula, abu, air dan protein, sehingga bisa menggantikan nasi dan makanan untuk diet. Makanan tradisional masyarakat Kei ini pada tahun 2017 berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau rekor muri, serta pada tahun yang sama juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain sebagai makanan siap saji utama, embal juga dapat diolah ampasnya menjadi tepung sebagai bahan utama yang kerap digunakan untuk pelapis dari menu utama yang disajikan, seperti kue, roti, hingga gorengan. Walaupun demikian, proses ampas embal untuk menjadi tepung tidak semudah dibayangkan. Kandungan asam dan racun sianida sisa pembuangan pertama harus benar dibersihkan. Dalam proses pembuatan tepung dari ampas embal, KKN mahasiswa RPL tahun akademik 2023-2024 telah berkolaborasi dengan masyarakat Abeyan Kameyar dan berinovasi membuat terobosan dalam mempercepat prosesnya, menghilangkan kadar racun sianida dan asam agar menjadi tepung siap olah. Untuk prosesnya, yuk simak secara langsung video ini. Setelah proses pemisahan ampas dan sari yang ditindihkan, ampas yang sudah terpisah dari sari kemudian dikeluarkan dari karung peremasan dan embal dipotong menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan embal ini kemudian dijemur di bawah terik matahari selama kurang lebih 30 menit. Penjemuran awal ini membantu mengurangi kadar asam dan sisa-sisa racun sianida yang masih ada setelah proses pemisahan. Setelah dijemur, potongan-potongan embal tersebut kemudian diparut atau digiling menggunakan mesin. Tahap ini bertujuan untuk menghancurkan serat-serat embal sehingga menghasilkan ampas yang lebih halus dan siap untuk diolah menjadi tepung. Ampas yang telah halus ini kemudian diayak menggunakan alat pengayak. Proses pengayakan dilakukan untuk memisahkan antara ampas yang masih kasar dan ampas yang sudah halus. Setelah dilakukan pengayakan, ampas yang sudah halus dijemur kembali di bawah terik matahari. Penjemuran kedua ini bertujuan untuk lebih mengeringkan ampas, menghilangkan sisa-sisa zat asam dan sianida, serta membunuh jamur atau mikroorganisme lain yang mungkin masih menempel pada ampas. Penjemuran ini juga membuat ampas embal menjadi lebih steril dan siap untuk diolah lebih lanjut. Tahap akhir dari proses pembuatan tepung embal adalah penggilingan terakhir. Ampas yang sudah kering digiling atau ditumbuk hingga benar-benar halus, sehingga menghasilkan tepung embal yang siap untuk digunakan. Tepung ini kemudian dapat diolah menjadi berbagai macam bahan makanan, seperti pelapis gorengan, bahan dasar kue, roti, dan lain sebagainya. Sekian dari kami, mahasiswa KKN RPL Universitas Patimura, tahun akademik 2023-2024, penempatan Desa Abeyan Kameyar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tabe hormat.